Ya, yang membedakan kalian sebagai mahasiswa dan calon sarjana nantinya itu adalah ketika berbicara tidak omong kosong, tetapi berdasarkan bukti-bukti yang ada, berdasarkan bukti-bukti yang valid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hal ini sebenarnya nyambung dari Mukhtar dengan Alam. HAM belum maju, mungkin bukan belum maju ya, tapi belum terrealisasi dengan baik misalkan ya, atau masih banyak pelanggaran HAM yang terjadi. Nyambung ke pertanyaan Alam, penegakan HAM di Indonesia. Memang masih ada penegakan HAM di Indonesia yang katakanlah masih ya kita diskusi di minggu lalu ya, hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, itu masih berkaitan memang, dan kita tidak bisa menafikan itu. Tapi kita juga tidak bisa menafikan bahwa sekarang sudah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait agar penegakan hukum itu menemui titik yang lebih terang gitu ya dibandingkan sebelumnya. Taruhlah misalkan kalau dulu kita mengenal ada penembakan misterius, di mana orang-orang yang kelihatan bertato atau misalkan preman itu bisa ditembak di tempat. Sekarang tidak ada lagi. Nah, itu kan penghargaan terhadap hak asasi orang lain, bahwa seseorang masih bisa berubah. Ya, itu yang kemudian yang dijadikan alasan. Dan kita sebagai umat beragama pasti sadar akan hal itu. Setiap orang yang memiliki kesalahan pasti bisa melakukan kebaikan. Dan dalam kacamata agama mungkin kita menyebutnya bertobat ya. Nah, kecuali memang pelanggarannya terhitung pelanggaran berat yang di dalam perspektif agama pun tidak bisa dimaafkan. Ya, maka ada hukum-hukum yang lain. Seperti misalkan kemarin kasus, mohon maaf ya, perkosaan. Ya, di Bandung kan itu ya. Itu kan kemudian dihukum mati. Ya. Nah, itu salah satu divonis hukum mati. Nah, itu kan salah satu bagaimana bentuk kita terhadap menghormati hak-hak orang lain. Nah, kemudian yang lainnya memang untuk hal-hal yang sifatnya masih bisa diperdebatkan, misalkan kemerdekaan untuk mengemukakan pendapat di muka umum seperti di medsos misalkan. Nah, itu kan masih menjadi perdebatan. Kalau misalkan sejauh mana kita mengemukakan pendapat tentang pemerintahan. Ya, karena kadang-kadang berbicara sedikit langsung diserang misalkan. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana penegakan hukum yang terus berupaya sebenarnya diperbaiki oleh pemerintahan. Ya. Kemudian demokrasi apakah masih ada? Ya, hari ini kita melakukan demokrasi nih. Kita sekarang sedang membahas pemerintah dari A sampai B misalkan, itu kan bagian dari demokrasi. Ya. Bahkan sekarang ruang lingkupnya bebas, bisa dimanapun. Orang-orang bisa berserikat, berkumpul, bahkan melakukan percakapan dimanapun dan kapanpun. Itu kan bagian dari demokrasi juga. Tetapi sekali lagi, demokrasi bukan kebebasan yang tanpa batas, tetapi kebebasan yang bertanggung jawab. Sehingga ada hal-hal, nilai-nilai, norma-norma yang tidak bisa diterabas oleh kita sebagai warga negara. Tentu ada hukum yang berlaku. Sejauh mana kita harus mengemukakan pendapat kita di muka umum tentunya, dan sejauh mana kita harus membatasi ya diri kita. Jadi itu bagian dari demokrasi yang sebenarnya yang masih ada. Nah, lawan dari itu adalah democide. Democide itu perilaku yang seolah-olah demokratis, tetapi sebenarnya anarkis. Nah, itu yang misalkan kita lihat hari-hari ini tentang demo yang berujung anarkis ya. Misalkan demo tentang apa tuh? Yang pada akhirnya anarkis. Nah, itu sebenarnya bukan demokrasi, tetapi menciderai demokrasi itu sendiri. Namanya democide. Ya, jadi bukan demokrasi. Jadi kalau ingin demokrasi ya diungkapkan dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang baik maka menghasilkan sesuatu yang baik pula. Tetapi kalau berlebihan mengakibatkan kerusakan atau pengerusakan, justru itu akan merusak citra dari demokrasi itu sendiri. Ya, jadi harus dibedakan mana demokrasi, mana
demoside. Hari ini kita sedang melakukan demokrasi itu sendiri. Bahkan dulu ketika ribut tentang Pak Jokowi anak PKI atau apa sih tentang buku itu ya. Nah, itu kan di kampus masih boleh dibahas tuh. Itu adalah bagian dari demokrasi. Karena di kampus itu kita ada kebebasan untuk membicarakan sesuatu. Ya, termasuk dalam pemerintahan. Karena kajiannya ilmiah. Sekali lagi ya, kata-kata yang harus digarisbawahi adalah ilmiah. Jadi bukan asal ngomong. Nah, makanya saya sudah mulai membiasakan diri kalian untuk silakan menggunakan data, menggunakan fakta. Karena nanti itu yang akan kepakai oleh kalian. Ya, yang membedakan kalian sebagai mahasiswa dan calon sarjana nantinya itu adalah ketika berbicara tidak omong kosong, tetapi berdasarkan bukti-bukti yang ada, berdasarkan bukti-bukti yang valid. Ya, barangkali itu saja. Mohon maaf lebih 1 menit. Saya kembalikan ke Stefani. Silakan Stef. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.